Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan, sholat dulu yuk. Oke, ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waduh, lupa, dompetku ketinggalan. Habis ini makan gimana ya? Wah, parah dia. Orang sholat diajak bicara. Ciah, sok khusyuk, gak mau jawab. Rasain nih. Aduh. Geli tahu, sholat itu gak boleh bicara. Habis ini minjem duit ya, dompet ketinggalan. Males. Udah, dasar pelit. Allahu Akbar. Aduh, adek. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah, sholat itu menghadap Allah. Jangan sekali-kali lalai dengan membuat candaan atau mainan. Dia yang mulai duluan, tapi kamu juga ikutan. Sudah, tidak usah menyalahkan. Ingat, orang yang lalai dalam sholat, entah itu menyepelekan atau membuat candaan, bisa diancam di neraka wae loh. Awas. Tidak. Hahaha, nggak jadi. Tolong, itu bahaya. Jangan main-main dengan benda itu. Iya, kalau jatuh beneran gimana? Bukankah kalian waktu itu juga suka bercanda ya? Dan main-main dalam sholat? Hah? Iya, aku salah. Aku juga menyesal. Simpan penyesalan kalian. Tarik talinya. Siap. Jatuhkan. Ingat, jangan mengulanginya lagi. Iya. Iya. Ya Allah, aku tidak akan mengulanginya. Aku juga. Maafkan aku ya Allah. Sebelumnya kami berbicara saat sholat. Seseorang di antara kami berbicara dengan teman di sampingnya saat sholat. Sehingga ayat ini turun, berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Kami kemudian diperintahkan diam dan dilarang bicara. Ada amalan yang saat dikerjakan bukan sekedar hanya meningkatkan iman, tapi pertama akan memberikan jaminan dari Allah langsung bahwa hidup orang ini selama di dunia akan dijamin kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur akan dipelihara jasadnya utuh sampai menghadap kepada Allah. Dan di hari kiamat ketika dihisab langsung diberikan mahkota sebagai penghargaan dalam kepalanya, diberikan gelang-gelang emas di tangannya, dipakaikan jubah di badannya. Dan yang paling dahsyat, saat masuk surga dia diperkenankan menggandeng bapak ibu yang telah melahirkannya, bapak yang telah bekerja keras untuknya, istri yang mendampingi selama hidupnya, dan anak keturunan yang telah hadir dari kehidupan rumah tangganya. Semuanya akan dipimpin orang ini masuk ke dalam surga. Bukan surga biasa, tapi surga yang paling tinggi, dan disambut oleh semua malaikat di depan pintu surga. Amalan ini adalah amalan mencintai Al-Quran. Kata Nabi, siapa aja yang tiap hari bisa baca sholawat 1000 kali sama saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1000 kali, maka sebelum dia meninggal bakal datang malaikat kasih kabar gembira bahwa dia termasuk min ahlil jannah. Insya 1000 kali sehari. Sebelum kita meninggal bakal dikasih kabar dulu bahwa kita insya Allah min ahlil jannah. Jadi yang 1000. Yang kedua, Syatnya amalan subuh itu bukan cuma sholatnya yang penting, tapi semua bacaan kita akan langsung dipersaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya. Perhatikan hadis Nabi berikut ini. Kata Nabi, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahari fi waqtil fajri. Semua malaikat siang dan malam akan berkumpul di waktu fajar menyertai orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat Qur'annya, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguh semua bacaan yang disampaikan di waktu subuh itu semuanya didengar langsung, disaksikan oleh Allah dan semua malaikatnya. Karena itu ketika ada orang berdoa, bukan sekedar doa di waktu subuh, di sampingnya banyak malaikat mengaminkan.
Ya Allah berikan si fulan A, ya Allah rukunkan kami, ya Allah anugerahkan kelancaran pekerjaan. Malaikat menyampaikan amin, kabulkan ya Allah, amin, kabulkan ya Allah. Cuma memang sifat malaikat itu gaib, tak tampak. Sebab kalau ditampakkan tak jadilah Tuhan berdoa. Tak jadi ibu berdoa. Ya Allah, mohon lancarkan urusan hamba. Amin. Samping. Siapa? Malaikat maut. Tapi tenang saja, bukan ke kamu kok. Saya mau datang pada si fulan dulu. Tak jadi kita berdoa. Jadi kita mohonkan amin, 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 amin. Doa. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malaikat mengatakan ya Allah ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Karena itu saking pentingnya waktu ini, bahkan ada orang disebutkan dalam Al-Quran, sebelum subuh dia sudah memburu waktu ini. Istighfar menjelang subuh. Waktu menjelang subuh disebut dengan sahar namanya. Sahar, sahar, sahar. Ada orang ahli istighfar sebelum subuh. Dan disebut oleh Allah langsung dalam Al-Quran, ini calon penghuni surga. Ada calon penghuni surga yang sedang beraktivitas di bumi. Apa diantaranya? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar menjelang fajar, dia berburu istighfar taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni keluarga saya. Ya Allah ampuni masyarakat saya. Ya Allah ampuni tetangga saya. Ya Allah ampuni kawan saya. Minta. Itu ahli surga, ahli taman surga, orang takwa yang sedang beraktivitas di bumi. Itu dalil yang ada di Quran, surah ke-51, ayat 15 sampai dengan ayat 23. Di ayat 18-nya, wabil asharihum yastaghfirun. Kalau kualitas subuh ini kita maksimalkan seperti ini, sebelum subuh datang, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Koreksi diri, ya Allah saya banyak maksiat, ya Allah. Bagaimana kalau saya wafat sekarang, ya Allah? Antum tuh wafat loh. Kita itu akan meninggal. Kita akan wafat, kita akan pulang, kita akan mudik kembali kepada Allah. Apa tidak malu kalau pulang membawa banyak dosa?